Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Adalbertus Renaldus Due, jurusan Sosiologis semester 7 kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ke-9, mata kuliah Sosiologi Terapan. Informasi mengenai gender, pertumbuhan dan komunikasi teknologi dalam perawatan kesehatan di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak digunakan dalam pemberian perawatan kesehatan. Informasi sistem untuk mendukung berbagai kegiatan perawatan kesehatan, termasuk pengumpulan informasi kesehatan, distribusi informasi kesehatan kepada warga negara, dan diagnosis serta perawatan yang lebih baik telah dikembangkan, mencerminkan prioritas politik baru, peningkatan akuntabilitas, sabar dan keterlibatan publik, dan pengobatan berbasis bukti. Ketika komputerisasi perawatan kesehatan terjadi, masalah dan tantangan sosial dan politik baru muncul. Pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor kesehatan dapat mengubah cara kerja dilakukan. Ketersediaan informasi kesehatan online yang meningkat dapat berubah hubungan dokter-pasien dan meningkatkan sejumlah besar yurisdiksi dan masalah hukum. Teknologi pencitraan baru seperti resonansi magnetik pencitraan dapat mengungkapkan bagian tubuh yang sebelumnya tak terlihat, menimbulkan pertanyaan baru bagi praktisi dan pasien. Seperti baru sistem informasi dikembangkan, keputusan penting juga sedang dibuat tentang data apa yang harus mereka gunakan untuk mengumpulkan keputusan yang sesuai mempengaruhi apa yang dapat kita ketahui tentang kesehatan populasi bertahun-tahun yang akan datang. Perubahan sosial yang terkait dengan informasi kesehatan baru sistem adalah perubahan batas dan hubungan antar produsen tradisional dan pengguna informasi kesehatan. Jadi, informasi kesehatan konsumen saat ini mungkin termasuk penyedia layanan kesehatan, seperti sebagai dokter, perawat, fisioterapi, pekerja sosial, dan lain-lain, yang semakin sering mengakses dukungan dan saran online untuk praktik mereka, serta konsumen yang lebih tradisional, termasuk pasien, anggota keluarga, dan pengasuh. Demikian pula informasi kesehatan produsen tidak lagi hanya terdiri dari penyedia kesehatan dan penyedia informasi kesehatan spesialis, tetapi merupakan kelompok yang beragam yang mungkin termasuk peneliti, administrator, pasien, pengasuh, dan organisasi pasien. Informasi kesehatan sekarang diperoleh dari berbagai macam sumber. Praktisi kesehatan dapat menghasilkan informasi kesehatan dengan mengambil tanda-tanda vital pasien dan memasukkannya ke dalam sistem komputer. Ketika sistem informasi baru menjadi berjejaring dan karena peluang perawatan, sistem informasi baru menjadi terdistribusi meningkat, perawatan kesehatan semakin diakses jauh dari rumah sakit pusat, di klinik komunitas, dan bahkan di rumah. Seperti keragaman lokasi di mana perawatan kesehatan diberikan meningkat, ada implikasi untuk rentang dan jenis orang yang menjadi terdaftar dalam pemberian perawatan kesehatan dan untuk keterlibatan mereka dalam menghasilkan dan mengonsumsi informasi kesehatan kepada mendukung perawatan itu. Bagaimana pemahaman kita tentang gender diinformasikan dengan mengeksplorasi hubungan sosioteknis dalam perawatan kesehatan, dan sebaliknya, sejauh mana dapat mengapresiasi cara-cara gender bekerja. Menginformasikan dan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana
praktik dikembangkan, diterapkan, dan digunakan dalam konteks perawatan kesehatan. Gender dan kesehatan. Mengembangkan pemahaman kita tentang dinamika sosial yang terlibat di dalamnya menggunakan TIK dan pengaturan perawatan kesehatan. Beasiswa awal tentang gender dan teknologi menyarankan agar perempuan dan laki-laki dipengaruhi secara berbeda oleh perubahan teknologi, dan penelitian dilakukan pada tahun 1980-an membantu menantang pandangan bahwa teknologi netral dan bebas nilai. Sejalan dengan pendekatan pembentukan sosial, memahami teknologi hubungan masyarakat dari tokoh McKenzie dan Weizmann pada tahun 1984, teknologi dipahami sebagai dibentuk untuk mencerminkan dan memperkuat hubungan hierarkis, kelas dan gender khususnya. Sepanjang tahun 1990-an, pekerjaan tentang gender dan teknologi meningkat, dengan akun yang lebih bernuansa tentang hubungan gender teknologi diajukan. Tubuh pekerja ini menekankan budaya serta hubungan material antara gender dan teknologi yang menyarankan itu. Justru karena persamaan antara maskulin dan teknologi dipertahankan secara simbolis, mungkin tidak diatasi hanya dengan kehadiran lebih banyak wanita dalam teknologi. Dalam beberapa dekade ini, kebangkitan internet menawarkan kesempatan untuk analisis yang lebih kultural tentang gender dan hubungan teknologi untuk berkembang. Hubungan hampir universal, paling tidak karena memungkinkan pengenalan agen wanita dalam kaitannya dengan teknologi. Pergantian konstruktivitas dalam studi teknologi feminis ini sejalan dengan perkembangan di tempat lain dalam studi teknologi, misalnya Piquet, Hughes, dan Finch pada tahun 1987, dan memunculkan pemahaman tentang gender, hubungan teknologi yang tidak mengandalkan determinisme teknologi maupun sosial, tetapi lebih menekankan pada sifat hubungan yang saling konstitutif dan selalu bergantung. Alih-alih berfokus pada bagaimana yang ada hubungan gender hanya tercermin dalam teknologi, para feminis mulai memahami teknologi sebagai penyebab dan konsekuensi gender seperti yang dikatakan Weizmann. Hubungan gender bisa dianggap terwujud dalam teknologi dan identitas gender dan wacana yang diproduksi bersamaan dengan teknologi. Dalam konteks ini, berupaya menganalisis cara-cara yang digunakan gender dan teknologi diproduksi bersama dalam berbagai pengaturan dan praktik perawatan kesehatan yang berbeda. Kedua, teknologi dan kesehatan. Beberapa badan literatur terkait, termasuk sosiologi medis dan antropologi medis, studi ilmu pengetahuan dan teknologi atau STS, komputer kerja koperasi yang didukung CSCW, informatika medis, dan sistem informasi telah berkontribusi pada munculnya bidang beasiswa dikenal sebagai perspektif sosio-teknis tentang informatika kesehatan. Area ini ditandai dengan beberapa asumsi dan praktik bersama yang dimiliki juga membentuk banyak karya dalam koleksi ini. Pertama, ada yang dibagikan asumsi bahwa salah satu alasan utama mengapa teknologi baru dilakukan tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan sosial dan organisasi diklaim untuk mereka karena kurangnya kesesuaian antara teknologi dan konteks penggunaan. Dari sini, pusat kesuksesan adopsi atau implementasi teknologi baru adalah memahami rinci tentang pengguna dan konteks pengguna. Kurangnya penyesuaian atau kesesuaian antara teknologi dan praktik kerja telah menjadi tema sentral dalam pendekatan sosioteknis
informatika, kesehatan, literatur. Riset difokuskan pada pertanyaan tentang penerimaan penggunaan terhadap atau penolakan terhadap teknologi baru dan atau untuk memahami pekerja terlibat dalam membuat teknologi sesuai dengan pekerjaan kelompok pengguna tertentu. Menurut di tokoh Jones, Henwood, Card, dan Gerhardt pada tahun 2003, banyak karya ini mengacu pada dan menerapkan konsep yang dikembangkan di luar informatika kesehatan. Misalnya, gagasan tentang apropriasi pengguna dan domestikasi. Teknologi pertama kali dikembangkan dalam STS dan studi media dan telah banyak digunakan untuk menarik kesehatan ke jalan di mana pengguna menjadikan teknologi mereka sendiri. Konsep karya artikulasi juga memiliki guna untuk menyoroti pekerjaan yang diperlukan untuk membuat teknologi sesuai tujuan dan konsep terkait dari pekerjaan yang tak terlihat. Telah digunakan untuk menjelaskan mengapa karya artikulasi begitu sering terjadi diabaikan dalam desain dan pengembangan teknologi baru asumsi bersama. Lebih lanjut dalam banyak literatur sosioteknis dan informatika kesehatan mengikuti dan pemahaman dan implikasi untuk praktik desain kesehatan. Kontribusi dalam koleksi ini mengambil eksplorasi lebih jauh dari yang telah dicapai sebelumnya dalam upaya untuk mengembangkan wawasan yang baru dan menyarankan beberapa bidang baru untuk penelitian. Badan pekerjaan penting lainnya yang telah membentuk beberapa kontribusi dalam koleksi ini juga mengacu pada pekerjaan di STS untuk menilai pentingnya informasi skala besar infrastruktur untuk penataan pekerjaan sedemikian rupa untuk membuat karakter sosial produksi pengetahuan ilmiah tidak terlihat. Dalam kesehatan konteks perawatan, infrastruktur skala besar seperti sistem informasi rumah sakit biasanya membuat karakter sosial produksi pengetahuan ilmiah tidak terlihat. Sekian dan terima kasih.